Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 10 tanggal 20 ya, bulan Oktober 2022, hari Kamis. Dimana kalau kalian lihat di sini untuk global crypto market cap ini turun guys ya. 1,17%, dan tentu saja ya Bitcoin pun ikut turun selama 24 jam sebanyak 2,03% guys, cukup lumayan ya. Kemudian Ethereum juga turun di 2,65% dan XRP pun juga turun di 1,74%. Dan untuk Cosmos ini lumayan dalam guys ya, sekitar 6,02%, diikuti beberapa altcoin yang lain yang juga ikutan minus guys. Jadi secara keseluruhan rata-rata untuk keadaan kripto hari ini masih merah membara. Kemudian kalau kita lihat ya untuk chart dari harga Bitcoin ya, bisa kalian lihat di sini. Tadi sempat penurunannya yang cukup tajam juga ya. Tadi sempat ya menyentuh di harga sekitar 18.926 dolar ya per Bitcoinnya, dan sekarang sudah mental lagi guys. Jadi kita tunggu aja karena keadaan kripto khususnya untuk ekonomi secara global ya ini masih belum pasti. Jadi masih belum ada pergerakan harga yang cukup signifikan, tapi justru malah tekanan jualnya ini semakin besar guys karena inflasinya mungkin ini juga belum stabil ya untuk di Amerika. Kemudian keadaan situasi di Ukraina juga masih belum membaik. Disusul juga ya dengan keadaan nilai tukar rupiah kita yang juga semakin parah guys. Sempat tadi itu menembus di sekitar 15.500 per dolarnya, dan sedikit banyak juga akan mengakibatkan efek yang membuat harga kebutuhan pokok sebentar lagi akan naik guys. Jadi kita harus mengencangkan ikat pinggang untuk menghadapi situasi ini ya ke depannya, karena situasi ini diperkirakan akan segera resesi secara global ya. Jadi kita harus upayakan untuk lebih irit ya ataupun bijak ya menggunakan keuangan kita. Jangan membeli barang-barang tersier. Jadi kita harus mempergunakan sebaik-baiknya dana kita untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih primer. Oke guys, kita lanjut saja untuk menuju ke informasi pertama ya, datang dari bitcoinis.com, dan di sini diinformasikan bahwa Ripple telah meluncurkan untuk fase uji dari kontrak cerdasnya atau smart kontraknya yang berbasis Ethereum di XRPL. Jadi kembali di bulan September ya, David Schwartz sebagai Chief Technology Officer atau CTO untuk Ripple ya, dan salah satu arsitek asli XRP Ledger, mempresentasikan pemikirannya ya tentang sidechain Ethereum Virtual Machine atau EVM, dan idenya adalah untuk memungkinkan pelaksanaan kontrak pintar Ethereum pada XRP Ledger atau XRPL, dan dengan demikian menurunkan hambatan masuk ya bagi para pengembangnya. Saat ini, ekosistem XRPL selangkah lebih dekat ya untuk mencapai tujuan ini, dan seperti yang dilaporkan oleh Mayuka Fadari dari Ripple X Developers, mengimplementasikan dan mempublikasikan fase pertama ya untuk rantai samping atau sidechain dari EVM untuk XRPL di DevNet XRPL. Hal ini memungkinkan pengembang ya untuk memungkinkan bahasa pemrograman Ethereum yang banyak digunakan yaitu Solidity dan membawanya ke XRPL. Seperti yang dikatakan Fadari, ada banyak manfaat yang datang dari jembatan antara sidechain EVM dan XRP Ledger. Banyak pengembang kripto saat ini ya memilih untuk membangun di atas rantai yang kompatibel dengan Ethereum ataupun EVM karena popularitas Solidity ya untuk memprogram kontrak pintar dan ekosistem yang kuat dari alat pengembang yang tersedia dan juga decentral apps. Di sisi lain, XRPL menarik bagi pengembang karena kecepatan, biaya yang rendah, keberlanjutan ya atau sustainable, dan juga fitur lainnya. MetaMask, Remix, dan Truffle di XRPL Ripple. Pengumuman hari ini menandai selesainya fase pertama untuk project yang membuat sidechain EVM tersedia untuk pengujian di DevNet XRPL. Fase kedua dari proyek ini dijadwalkan akan dirilis pada awal tahun 2022 yang akan mencakup sidechain EVM bebas izin dan jembatan yang cocok untuk skala pengujian yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk menguji skalabilitas dalam lingkungan yang terkendali. Untuk fase ketiga guys, yaitu fase terakhir ya, ini belum memiliki tanggal rilis yang pasti. Pada saat itu implementasi akan sudah dilakukan di mainnet XRPL. Dalam tiga fase itu, sidechain EVM akan memiliki waktu blok dan finalitas yang sebanding dengan mainnet XRPL dan mendukung kontrak dan aplikasi cerdas Ethereum seperti MetaMask, Remix, dan juga Truffle.
Ini berarti bahwa pengembang sekarang dapat mencoba sidechain dari EVM dengan menghubungkan ke DevNet melalui dompet XUMM asli dari XRPL atau menggunakan misalnya dompet MetaMask berbasis Ethereum. Seperti yang juga ditunjukkan Fadari ya, Persys dan Ripple memilih untuk tidak membuat teknologi layer 1 Ripple sebagai buku besar XRP yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine karena resiko yang terlibat, guys. Di satu sisi, efisiensi dan skalabilitas XRPL dapat dikompromikan. Di sisi lain, masalah keamanan juga. Karena itu, para pengembang memilih untuk mengembangkan teknologi layer 2. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys. Baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys. Antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan. Serta fitur launchpad dan juga launchpool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur spot grid trading, fitur baru dari Bitget. Dengan spot grid trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu strategic trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys. Spot strategi dan future strategi. Pilih spot strategi, kemudian klik tombol create strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys, forward grid dan reverse grid. Untuk forward grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk reverse grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto. Contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur reverse grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih forward grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Untuk informasi kedua guys, datang dari baincrypto.com dan di sini diinformasikan bahwa bisakah sistem identitas digital blockchain di Korea Selatan ini gantikan ID card guys. Nah, ini menarik ya. Jadi Korea Selatan berencana untuk menggunakan sistem identitas digital berbasis blockchain dan menggantikan sistem kartu ID yang digunakan dunia saat ini guys. Pengidentifikasi digital akan digunakan bersama ya dengan smartphone untuk memungkinkan penggunaan yang mudah di berbagai industri. Pengidentifikasian digital akan memungkinkan warga Korea Selatan menggunakan ponsel cerdas karena untuk berbagai kegiatan termasuk proses pemerintahan dan juga keuangan ya. Wang Sekwon, seorang ekonom di Institut Kebijakan Sains dan Teknologi Korea Selatan, mengatakan tentang berita tersebut. KTP digital dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang besar di bidang keuangan, perawatan kesehatan, pajak, transportasi, dan bidang lainnya dan dapat menyebar dengan cepat di antara penduduk Korea. Tetapi harus ada lebih banyak penilaian risiko secara teknologi untuk memastikan bahayanya tidak melebihi manfaatnya. Sistem identitas digital atau pengenal digital ya adalah salah satu kasus penggunaan teknologi blockchain yang paling sering disebut-sebut. Beberapa perusahaan dan proyek telah melakukan upaya untuk mencapai tujuan itu guys, termasuk perusahaan seperti Microsoft. Namun, langkah pemerintah Korea Selatan ini mungkin salah satu yang paling berorientasi pada hasilnya guys. Sistem identitas digital hanyalah salah satu dari banyak inisiatif yang berfokus pada blockchain yang ditangani oleh Korea Selatan. Itu juga mengembangkan ekosistem Web3 yang dapat menghasilkan peningkatan pendapatan yang besar juga. Korea Selatan, meskipun telah mengatur pasar kripto, tidak malu-malu ya tentang minatnya pada beberapa tren terpanas di ruang angkasa kripto ini ya.
Dan negara ini telah menunjukkan minat khusus pada Web3 dan juga sektor metaverse. Kota pesisir Changwon telah memutuskan untuk menciptakan kembali kompleks industrinya di metaverse dalam upaya untuk mempromosikan bisnis dan produknya. Seoul juga telah mengumumkan 5 rencana ya untuk membangun replika kotanya di metaverse. Kota Seongnam juga berencana untuk menciptakan kembali kota di metaverse dengan seluruh upaya diharapkan akan selesai pada tahun 2023. Pajak dan undang-undang sekuritas menjadi prioritas bagi para pejabat, guys. Jadi meskipun ada banyak minat dalam metaverse, otoritas Korea Selatan juga sangat fokus ya untuk mengatur pasar kripto. Kepala Pengawas Keuangan Negara mengatakan bahwa kripto dapat dinilai sebagai sekuritas jika memenuhi kualifikasi tertentu yang dapat memiliki implikasi yang sangat besar. Pajak juga sering dibahas di negara tersebut dengan rencana pajak untuk pasar kripto tertunda beberapa kali. Pembaruan terbaru melihat skema pajak yang akan menggunakan pajak capital gain 20% atas keuntungan melebihi $1.900 selama periode 1 tahun ditunda hingga 2025. Informasi selanjutnya datang dari coindesk.com, guys. Sebenarnya informasi ini rilis di tanggal 17 Oktober kemarin ya, tapi masih cukup menarik untuk dibahas ya. Jadi di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini telah gagal, guys, menghasilkan satu blok selama lebih dari 1 jam, guys. Jadi interval pemblokiran 85 menit membuat lebih dari 13.000 transaksi ini terjebak, guys, dalam status pending atau tertunda pada hari Senin kemarin. Butuh lebih dari 1 jam untuk menambang satu blok Bitcoin pada hari Senin kemarin, meninggalkan ribuan transaksi terjebak dalam keadaan yang belum dikonfirmasi. Menurut data on-chain dari beberapa penjelajah blok, interval antara dua blok terbaru yang ditambang oleh Foundry USA dan Luxor adalah 85 menit. Menurut Mempool, lebih dari 13.000 transaksi tertunda sebelum blok terbaru ditambang. Minggu lalu Bitcoin mengalami penyesuaian kesulitan ya untuk memastikan konfirmasi blok terus dilakukan setiap 10 menit dengan kesulitan penambangan yang melonjak hingga 35,6 triliun, menjadi lebih mahal untuk menambang Bitcoin, yang memberi tekanan pada industri pertambangan yang berurusan dengan melonjaknya harga energi dan pasar yang lagi bearish untuk kripto. Satya Drija, pendiri Lightning Network, mentweet ya bahwa interval 85 menit antar blok dapat diharapkan terjadi setiap 34 hari sekali tanpa memperhitungkan perubahan kesulitannya. Wah, ini cukup menarik juga ya untuk beritanya karena ini berhubungan dengan Bitcoin, guys. Dan sayangnya di sini tidak diupdate ya untuk perkembangannya seperti apa, apakah sudah fix atau belum. Dan saya juga belum mendapatkan update terbaru dari artikel yang lain ya. Jadi jika mungkin teman-teman yang mendapatkan info lebih lanjut ya tentang gagalnya Bitcoin ini untuk menghasilkan satu bloknya ya yang sempat pending selama 85 menit ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, guys, agar kita bisa berbagi informasi pada teman-teman semua ya. Oke, jadi gimana menurut kalian, guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.